Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satya Aryabillah dengan NIM 2411020147. Kehadiran saya atau tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk membuat video tugas, yaitu tugas mata kuliah hadis hukum keluarga. Tugasnya di sini menjabarkan 3 buah hadis, menjelaskan dan juga kemudian memberikan pisau analisis menggunakan usul fikih, qawaid fikih, maqasid dan peraturan perundang-undangan. Baik teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan gambaran hadisnya. Di sini ada buah PPT. Yang pertama yang ingin saya jabarkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud. Berbunyi, langsung saya baca terjemahannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan dan laki-laki itu adalah bersaudara, itu adalah saudara. Hadis riwayat Sunan Abi Dawud. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa arti dari hadis ini. Laki-laki dan perempuan itu bersaudara. Maksudnya bagaimana? Saudara di sini diartikan sebagai kesetaraan, setara. Laki-laki dan perempuan itu setara. Tidak ada timpang di antara keduanya. Tidak ada lebih berat laki-laki, tidak ada lebih lemah perempuan. Jadi apa yang dimaksud setara di sini? Apakah berarti semua perempuan melakukan pekerjaan laki-laki? Apakah semua laki-laki itu dapat mengerjakan semua pekerjaan yang kodratnya dimiliki oleh perempuan? Setara di sini dimaksudkan adalah itu artinya memiliki hak yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada ketimpangan di antara keduanya. Sama-sama memiliki hak untuk hidup, sama-sama memiliki hak untuk berpendidikan, sama-sama memiliki hak untuk berkeluarga negaraan. Nah, sebenarnya kesetaraan di sini itu kemudian kita perlu ketahui bahwasanya kesetaraan dan juga kesetaraan gender yang menjadi isu kontemporer saat ini sebenarnya itu ditilik kembali daripada ditilik kembali dari latar belakang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu lahir, itu ada karena peningkatan peradaban yang ada di dunia saat ini. Hak asasi manusia itu lahir daripada peningkatan peradaban manusia saat ini. Dahulu kala sebelum Rasulullah lahir, itu pernah diceritakan bahwasanya perempuan itu derajatnya adalah sangat jauh di bawah laki-laki, sehingga orang-orang yang memiliki anak perempuan itu bahkan dibunuh, itu bahkan dikubur hidup-hidup, karena menurut perspektif mereka pada saat itu perempuan itu adalah aib, sedangkan laki-laki itu bukan, itu adalah mahkota. Kemudian setelah Rasulullah itu kemudian menjadi nabi, diutus menjadi nabi oleh Allah, maka kemudian perempuan itu benar-benar diangkat derajatnya oleh agama Islam. Bahkan yang sebelumnya itu perempuan tidak pantas untuk hidup, bahkan setelah Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, diutus menjadi nabi, bahkan seorang perempuan itu dapat menerima sebuah warisan. Itu adalah perubahan di mana
kesetaraan terjadi, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu terjadi ketika sebelum masa Rasulullah sampai adanya Islam. Nah, kembali lagi ke hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu lahir daripada yang saya ucapkan tadi, itu adalah peningkatan peradaban kemanusiaan, pemikiran kemanusiaan. Sebelum tahun 1600-an, yakni abad ke-17, itu ada yang namanya perbudakan. Perbudakan ini itu manusia-manusia yang memiliki moralitas, memiliki etika moral di dalam dirinya, itu menganggap suatu perbudakan itu adalah hal yang sebenarnya tidak etis, tidak masuk ke dalam logika cara berpikir manusia yang memiliki perasaan. Sehingga muncullah aktivis-aktivis seperti Martin Luther King Jr., kemudian ada Presiden Amerika yang salah satu saya kagumi, yakni Abraham Lincoln, itu yang menghapus perbudakan dari Amerika dan merambat ke seluruh dunia. Hak asasi manusia itu disuarakan dari orang-orang yang sebelumnya itu memiliki latar belakang seorang yang dari perbudakan, sehingga merasa sebenarnya perbudakan ini hal yang tidak etis, sehingga muncullah hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia itu adalah hak di mana manusia itu memiliki suatu hak yang tidak bisa dikurangi apapun dan dimiliki oleh individu sejak dirinya itu lahir. Saya memiliki hak manusia, Anda memiliki hak asasi manusia, semua orang memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kemudian melahirkan sebuah ideologi namanya feminisme, yang menganggap bahwasanya perempuan itu juga memiliki hak asasi, bahkan sama dengan laki-laki. Nah, karena feminisme itu lahir, kemudian muncullah isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender. Nah, kesetaraan di sinilah yang dimaksud dalam hadis ini, teman-teman. Hadis ini meriwayatkan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu setara. Gak ada laki-laki itu superior, perempuan itu dalam artian lemah. Tidak ada seperti itu. Semuanya sama, semuanya tidak ada yang timpang. Nah, itulah yang dimaksud Aisyah di dalam hadis ini, yaitu semua orang, laki-laki baik perempuan, itu adalah saudara, itu adalah setara, teman-teman. Nah, analisis kawan yang saya temui di sini, hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum asal antara laki-laki dan perempuan adalah sama, kecuali terdapat dalil yang khusus membedakan. Laki-laki dan perempuan itu memiliki hukum asal yang sama. Ketika ia berwudu, dia mengeluarkan najis, jadi dia batal. Karena ya entah laki-laki atau perempuan, ya dia tetap batal. Bukan hanya menjurus ke perempuan, bukan hanya menjurus ke laki-laki. Sholat wajib bagi perempuan dan laki-laki, kecuali ada hukum atau ada dalil yang membedakannya, seperti menstruasi di perempuan itu, sehingga membolehkan perempuan itu tidak beribadah seperti itu. Itu analisis kawaid fikih. Kalau dalam maqasid syariah, analisis maqasid syariah, maqasid syariah itu kan berarti tujuan daripada syariat. Nah, di sini tujuan dari hadis ini yang menganggap perempuan dan laki-laki itu saudara atau setara, itu dalam maqasid syariah ini suatu hal yang sejalan, apalagi ketika kita menganalisis menggunakan hifzun al-ir, yaitu
menjaga kehormatan manusia. Dalam maqasid syariah itu ada hifzun al-id, yaitu menjaga kehormatan manusia. Tidak memandang laki-laki atau perempuan, sama-sama memiliki kehormatan, sama-sama memiliki derajat yang sama, teman-teman. Itu maqasid dalam maqasid syariah. Nah, itu hadis yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Yakni kesimpulannya adalah Anda laki-laki ataupun perempuan, jikalau Anda seorang manusia, maka suatu hal yang menjadi kodrat manusia itu dimiliki oleh Anda. Karena Anda manusia, tidak membedakan Anda laki-laki ataupun perempuan. Itu tidak membedakan. Yang penting Anda manusia, Anda memiliki kodrat yang sama, Anda memiliki hak yang sama. Setara dalam artian kamu juga memiliki hak untuk hidup, untuk berpendidikan, untuk merdeka. Anda memiliki hak seperti itu, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Apabila ada penjelasan yang kurang detail ataupun tidak berargumen kritis, mohon maaf. Mohon maaf Ibu dosen apabila video yang saya buat ini tidak sejalan dengan yang Ibu mau. Jadi saya mohon maaf. Yang terpenting adalah saya paham betul dengan hadis yang Ibu kirimkan mengenai tentang kesetaraan, mengenai tentang pengasuhan wanita. Jadi mungkin itu saja video dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang bisa ditanyakan. Apabila ada perlu tindak lanjut dari video ini, maksudnya dalam artian perlu penjelasan lebih lanjut, bisa di kolom komentar, nanti saya tanggapi, nanti saya presentasikan di forum kelas, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.